Halo Fishmania, kali ini saya akan mereview tentang video dari Brie Adere yang berjudul dengan 10 kesalahan dalam diet yang buat diet menjadi gagal. Dan kali ini adalah part kedua, karena videonya terlalu panjang, saya bagi menjadi dua, dan ini yang part kedua. Seperti apa sih kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan oleh para pefinus yang membuat mereka menjadi diet menjadi gagal? Yuk, mari kita simak ulasan atau kesalahan yang diutarakan oleh Brie Adere ini. Yang khawatir kita juga telah sematkan dengan teks bahasa Indonesianya. Nomor 6, nah teman-teman kita lihat di sini ya, yang sering terjadi, nah kalau ini lebih lagi kepada mungkin mistake-nya yang kita lakukan itu adalah kita sering punya mentalitas seolah-olah adalah bahwa kalau yang kita beli, suplemen, obat, dan sebagainya di luar sana itu seolah-olah itu yang jauh lebih powerful dibandingkan dengan makanan sehari-hari. Sekali lagi teman-teman sekalian, artificial versus alami, itu pasti akan selalu yang menang alami. Kenapa? Karena alami has only side benefit. Tapi kalau yang artificial has only have apa teman-teman? Side effect, dampak samping, dan kita harus hidup dengan konsekuensinya. Ya, jadi oleh sebab itu, kalau bisa pilihlah makanan yang alami, jangan makanan yang proses. Suplementasi memberikan kenyamanan, obat urgensi kalau sakit ya kita mesti berobat, tapi tidak boleh dijadikan sebagai apa teman-teman sekalian? Sebagai solusi seolah-olah tanpa suplemen, tanpa obat itu berarti kita nggak bisa mendapatkan hasil. Sama sekali salah. Justru dari makanan sehari-hari yang alami, sumber karbohidratnya yang alami, sumber lemaknya yang alami, sumber protein yang alami itu pasti yang akan lebih baik, lebih bagus ya. Bagus ya. Yang ketujuh adalah, nah ini dia, batal puasa karena apa? Karena salah strategi. Tadi yang sering saya katakan tadi, dry fasting, bukan dry fasting loh puasanya. Iya bukan, berarti puasanya di 12 jam, kadang-kadang di 15 jam. Kita skip makan pagi, baru makan siang. Atau bahkan kita skip makan pagi, makan siang, baru makan setengah sore. Wah oke dong tuh ya 18 jam autophagy. Bener, dengan catatan puasanya memang tepat, tidak masuk gula sehingga tadi insulin nggak hadir. Tapi yang terjadi kita batal puasa gara-gara apa teman-teman tadi? Gara-gara kita tadi salah strategi. Nah ini hanya lebih kepada menyimpulkan apa yang tadi. Ketika ternyata di situ kita masukin apa? Ternyata masukin madu. Ternyata kita masih masukin buah. Ternyata kita masukin sayur tadi dikit, tapi pas sayurnya pakai apa? Waktu kita minum kopi, ternyata di kandungan kopinya mungkin karena masih ada ternyata 3-in-1 misalnya kopinya teman-teman lakukan dan sebagainya. Jadi salah. Itu lagi yang bikin kita batal puasa adalah apa teman-teman? Yaitu adalah kalau kita stres. Ketika kita stres apa yang terjadi? Balik lagi nih prosesnya seperti yang tadi saya katakan ya. Jadi oleh sebab itu ada istilah yang mengatakan sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Makanya tidak memungkinkan kita mencapai sehat dengan cara terpaksa ya. Kita masuk ke nomor 8 sekarang, yaitu adalah kesalahan yang sering kita perbuat, yaitu adalah ketika kita buka puasa dengan yang manis-manis. Nah, alasannya apa? Alasannya, sekali lagi teman-teman, kenapa kita tidak boleh melakukan itu? Karena sesuatu yang terlalu manis-manis tadi, seperti saya katakan tadi, akan terjadi yang namanya spike gula darah atau insulinnya jadi naik. Pada saat itu untuk proses disimpan dalam sel lemaknya menjadi lebih cepat. Makanya kenapa sering terjadi orang bilang, waktu saya puasa, akhirnya jadi saya makannya lebih banyak. Gara-gara puasa ternyata berat badan saya naik. Tapi di sisi lain banyak orang yang puasa, ternyata berat badannya malah turun. Karena disebabkan karena hanya strategi berbuka puasa. Jadi strategi buka puasa bukannya makan bebas, tapi teman-teman bertahap. Yaitu adalah kalau bisa mayoritas adalah protein dan lemak dan serat. Kalau seandainya harus karbonya yang berserat, karbohidrat yang berserat dari sayur-sayuran, ada proteinnya, ada lemaknya. Nah biasanya protein juga udah ada kandungan lemaknya ya, kayak misalnya dari ayam, dari ikan, dari daging misalnya dan sebagainya. Nanti baru masukin karbo yang benar-benar penuh banget atau mau lebih banyak, mungkin di next meal-nya nggak apa-apa teman-teman. Jadi paling tidak ketika sudah masuk sumber-sumber makronutrisi yang lain, kecepatan gula darah di badan kita itu kenaikannya tidak terlalu tinggi ya maksudnya itu. Lalu yang ke-9 teman-teman, nah ini yang menjadi tantangannya juga adalah kadang-kadang suka salah pahamnya adalah ketika ada istilah yang mengatakan semakin intensitas makin tinggi akhirnya kita nanti kapok. Nah waktu puasa teman-teman selalu bertahap, tidak berlebihan. Bertahap artinya apa? Artinya kalau teman-teman buat awalnya 12 dulu, karena kan selama ini kan teman-teman kan biasanya kan tidur 8 jam atau bahkan ada yang tidur cuma 6 jam. Nah sisanya yang 16 jam atau yang mungkin 18 jamnya gitu ya misalnya, ini kan satu hari kan 24 jam ya. Ini waktu makannya sebanyak ini, waktu tidak makannya cuma pada saat tidur aja, karena begitu teman-teman bangun, teman-teman makannya banyak dan sebagainya. Nah jadi, bertahap kita mulai dengan cara yang paling moderat dulu, 12, jadi terakhir makan jam 8 malam, berarti baru makan lagi jam 8 pagi, itu paling cepat. Itu pun juga pas makannya ingat strategi bukanya. Kalau bisa, kalau ditanya makannya apa, saya gampang aja, putih dan kuning telur. Misalnya mau pakai butter, bisa juga, nggak ada masalah. Tapi tetap aja, proteinnya masuk, lemaknya masuk, tapi saya nggak masukin karbo. Habis itu saya latihan, kelar latihan baru saya pakai masuk nanti nasi atau yang lain-lainnya. Ya, paham ya teman-teman? Nah setelah itu baru pelan-pelan, oh iya deh saya skip makan paginya, akhirnya jadi saya masuk di berapa? Di 14 sampai 16 jam, baru di sininya jadi menjadi 8 jam. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya, tadinya 8 jamnya waktunya buat tidak makan, 16 jamnya pakai makan. Nah sekarang kebalikannya, justru waktu tidak makannya
14 sampai 16 jam waktu makannya cuma 8 jam. Nah, bayangin kalau teman-teman olahraga bisa dapat ekstra tambahan 2 jam lagi tanpa harus menambah durasi waktunya, tapi karena teman-teman latihan memungkinkan akhirnya kita membakar lemak lebih optimal lagi pada saat kita fasted cardio, fasted workout, fasted weight training. Teman-teman bisa lakukan lebih bagus lagi. Nah, nanti setelah itu baru misalnya teman-teman mau iseng lagi mencoba menjadi 22 jam, 2 jam puasanya. Itu teman-teman bisa lakukan misalnya seminggu sekali dan sebagainya. Saya nggak terlalu rekomen ya misalnya harus 36 jam atau 72 jam puasa gitu ya, tapi mungkin kalau buat saya yang lebih realistis aja. Kalau buat teman-teman menurut saya segini udah cukup. Itu pun juga dengan catatan apa teman-teman sekalian? Dengan catatan teman-teman memang kadar lemaknya memang berlebihan. Ya, jadi kalau kadar lemaknya teman-teman udah di bawah 10%, mungkin konsep berpuasa teman-teman boleh pertimbangkan lagi. Nggak harus paling 12 jam atau 10 jam udah cukup sebenarnya bagi yang badannya memang udah fit ya. Dan yang terakhir adalah, ingat teman-teman 4 elemen diet apa aja? 1, sumber. 2, apa? Penyajian. 3, apa? Yaitu adalah jadwal, timing. Dan yang keempat adalah jumlah. Ya, jadi sumber, penyajian, jadwal, dan jumlah. Nah, 4 elemen ini kita mesti paham teman-teman sekalian. Problemnya orang gagal diet adalah apa? Dia hanya berfokus kepada sumbernya udah bagus ya, makanya nasi merah. Oh, pisang bagus ya, bagus, tapi makannya sesisir. Nasi merahnya sebakul gitu ya. Kadang-kadang nanti kebanyakan di sini problemnya kenanya di jumlah. Lalu sumbernya udah bagus, kayak teman-teman yang plant-based diet, vegetarian misalnya. Sumbernya udah baik, udah bagus, tapi penyajiannya kadang-kadang apa? Dengan misalnya minyak-minyak yang kandungan omega 6-nya yang tinggi. Bukan berarti omega 6 salah ya, tapi lebih kepada salah pilihan lemak yang kurang baik, yang proses, sehingga akhirnya merusak kualitas daripada pilihan sumber makanan tadi. Sayurnya dipakainya pakai margarin, sayurnya pakainya apa? Pakai kadang-kadang minyak sayur-sayuran dan sebagainya. Jadi bukan hal yang bijaksana. Di penyajiannya dia kena. Lalu di timing, nah ini tadi yang saya katakan tadi, timingnya salah gara-gara pada saat puasa bukanya ternyata salah sumbernya, atau pada saat sebelum buka puasa atau berharap puasa kita optimal menggunakan lemak. Ya, jadi itu yang disebut namanya metabolic switch ya. Kita berusaha untuk menjadi fat burners, bukan menjadi sugar burners. Tapi akhirnya kita menjadi sugar burners terus, gara-gara mungkin timingnya salah. Dan yang terakhir adalah, yang tadi saya katakan, sumbernya udah benar, tapi jumlahnya ternyata berlebihan. Apakah berlebihan dalam hal lemaknya, apakah berlebihan dalam hal proteinnya, juga menjadi berat juga bagi badan untuk mendigest atau mencernanya, atau kelebihan dalam hal karbohidrat, ya bukan hal yang bijaksana. Semoga ini bermanfaat. Saya Jo Poafu. Setujukah Anda bahwa hidup kita ini adalah pilihan. Kita mau enak di depan atau mau enak di belakang, ya. Kita mau makan sesuka apa aja, kita bebas bisa makan sesuka apa aja, kita bisa hidup seperti apa, kita bisa. Tapi ingat bahwa kita tidak bebas dari konsekuensinya. Dan yang terbaik adalah, investasi yang terbaik adalah kita melakukan terhadap diri kita sendiri, karena kita yang menikmatinya. Memang kita tidak mungkin bisa membayar orang melakukan push up, pull up, squat, tapi kita yang menempatkan ototnya. Karena kita yang dari diri kita yang harus melakukan kepada diri kita sendiri. Dan selain itu, kekuatan dan kesehatan mental kita ternyata dipengaruhi oleh kekuatan fisik. Jadi kita harus melatih fisik kita supaya kita bisa mengatasi segala masalah dan tantangan kita. Saya Jo Poafu bersama Bina Garnet. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binara Garnet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.